Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini sedang mewabah virus corona di belahan dunia. Hampir seluruh dunia, negara-negara terkena virus corona, termasuk di Indonesia. Saat ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mempersilahkan sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu di rumah. Bahkan sholat Jumat pun bisa diganti dengan sholat duhur di rumah. Nah, ini kesempatan baik. Ambil hikmahnya saja, nggak usah dipertentangkan. Gimana kita nggak bisa sholat di masjid dong? Padahal di masjid Tuhan, nggak usah dipertentangkan. Yang mau di masjid, yang belum terjangkit virus corona silahkan. Tapi kalau sudah mewabah, sebaiknya harus di rumah. Nah, sekarang ambil hikmahnya. Ya, ketika kita dipersilahkan, difatwahkan untuk sholat di rumah karena ada wabah penyakit ini, maka sebagai kepala keluarga, seorang bapak, seorang laki-laki, bapak ambil kebijakan, ambil momen terbaik ini untuk mengajak anak-anak dan istrinya. Ketika azan dikumandangkan, lakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Wabil khusus di waktu subuh, pasti kita nih, bapak-bapak nih, seorang bapak nih, seorang kepala keluarga ada di rumah. Bangun. Kepala keluarga bangun, sebagai kepala keluarga bangun, sebagai pimpinan di rumah itu bangun. Lalu bangunin istrinya, bangunin anak-anaknya dengan lemah lembut, diajak sholat subuh berjamaah. Saatnya kita merajut, mempererat hubungan keluarga, bapak, istri sama suami, anak sama bapak dan ibunya. Jangan lupa hikmahnya ambil. Ketika azan dikumandangkan, sebagai kepala keluarga harus punya inisiatif. Ayo nak, ayo bu, sekarang azan sudah dikumandangkan, kita sholat berjamaah. Gak ada kata lain, sholat 5 waktu berjamaah di rumah, karena ini memang dianjurkan karena ada virus corona ini. Jangan leha-leha. Percuma dong kita di rumah sebagai kepala keluarga, azan dikumandangkan, kita ada di rumah tapi gak bisa ngajak anak dan istrinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Ajaklah keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika habis maghrib, azan maghrib dikumandangkan, kita ada di rumah, ajak sholat maghrib berjamaah, lalu baca Quran bareng-bareng, tadarusan bareng, murojaah bareng, saling murojaah, hafalannya bagaimana, bacaannya bagaimana, tajwidnya bagaimana, fa'arijul bagaimana. Jangan sibuk nonton HP melulu, ya Allah. Jangan sibuk nonton TV melulu. Manfaatkan ketika kita ada di rumah untuk meningkatkan ibadah pada Allah. Secara pribadi, anak-anak dan istri tingkatkan ibadah, baik ibadah maqdhah ataupun ibadah ghair maqdhah. Karena dengan meningkatkan ibadah maqdhah dan ibadah ghairu maqdhah, lalu kita sering berdoa sama Allah, maka virus corona ini akan segera pergi, akan segera hilang dari muka bumi ini. Tentu usaha zahir juga kita laksanakan. Ya, salah satunya sering berada di rumah, kecuali kita ada kebutuhan mendesak. Jaga pola hidup sehat, jaga lingkungan dari bersih, jaga jarak, dan sabar, ikhlas, tidak panik. Gak perlu takut menghadapi virus corona ini, biasa-biasa aja. Karena ketakutan itu juga menyebabkan salah satu kematian dari seseorang. Bukan karena virus coronanya, kadang karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya kita bisa meninggal dunia.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku, manfaatkan sekali lagi, manfaatkan kita ketika kita ada di rumah untuk meningkatkan ibadah. Ajak anak-anak kita, keluarga kita ketika adzan dikumandangkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Ayo tingkatkan ibadah kita, tingkatkan doa kita pada Allah. Berdoa pada Allah agar virus corona ini segera Allah hentikan, segera Allah angkat, segera Allah hilangkan dari muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung padamu ya Allah dari virus corona, dari penyakit belang, penyakit kusta, penyakit gila, dan dari penyakit mengerikan lainnya. Yang dimaksud penyakit mengerikan di sini tentu adalah virus corona. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, diberkahkan kehidupannya dan dijadikan bangsa dan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal aqwa minkum ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.